Unjuk rasa atau demonstrasi itu adalah hak dan juga kebebasan dalam menyampaikan ekspresi, dijamin oleh Undang-Undang nomor 998, tapi tidak bersifat absolut. Ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan. 1, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Yang kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban publik, ketertiban umum. Yang ketiga adalah harus mengindahkan etika dan moral. Yang keempat adalah harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Insya Allah besok damai. Yang turun semua ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang datang semua orang-orang mukmin. Yang jaganya juga polisi, soleh-soleh semua. Insya Allah damai. Dan hari ini sudah rilis adab aksi damai. Tapi jika memang tidak terbukti dari pemeriksaan itu sendiri, itu bagaimana? Berarti ada penghasut, provokator, tangkap dia. Ya, semuanya ditunda dulu sampai pembahasan KUA PPAS selesai. Bukan karena lelang yang dilakukan pada zaman Pak Ahok itu fiktif, bukan, tetapi ya, karena prosedurnya mendahului KUA PPAS. Marsono dapat informasi bahwa KUA PPAS belum tanda tangan. Sebetulnya di dalam peraturan, kalau KUA PPAS sudah tanda tangan, itu sudah bisa lelang lebih awal. Mungkin ada beberapa oknum DPRD kasih informasi yang salah. Selamat sore pemirsa, aparat keamanan dan para tokoh sama-sama menjamin unjuk rasa hari Jumat besok akan berlangsung dengan damai. Namun warga ibu kota tetap saja bertanya-tanya, akankah Jakarta esok hari benar-benar damai? Bagaimana menjamin unjuk rasa ini tidak disusupi para perusuh? Prime News akan membahasnya bersama saya Afin Malik, dan di paruh 2 nanti akan membahas mengenai polemik pembatalan 14 proyek Pemprov DKI Jakarta. Inilah Prime News selengkapnya. Pemirsa, unjuk rasa 4 November hendaknya disikapi biasa-biasa saja, tidak ubahnya sebuah unjuk rasa yang lain yang tetap harus mengikuti aturan dalam berunjuk rasa. Namun karena direncanakan melibatkan massa yang besar, TNI Polri pun telah mempersiapkan pengamanan baik bagi pengunjuk rasa maupun warga yang tidak ikut berunjuk rasa. Unjuk rasa 4 November tidak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan, apalagi sudah ada jaminan pengamanan dari TNI dan Polri. 18.000 prajurit TNI Polri disiagakan di sejumlah titik, tidak hanya mengamankan aksi unjuk rasa, namun juga ekses atau dampak dari unjuk rasa. Mengingat sejumlah objek vital diantaranya kawasan Istana Merdeka akan menjadi lokasi unjuk rasa, termasuk dampak kemacetan lalu lintas di titik-titik demo. Aparat juga sudah diperintahkan untuk persuasif dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Bukan aksi anti etnis, anti perbedaan agama, enggak, hanya itu semata-mata. Insya Allah besok damai. Meski demikian, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan para pengunjuk rasa agar tidak mengeluarkan statement menghujat dan provokatif. 1, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Misalnya pejalan raya, kemudian di stop, kemudian dilempari, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban publik, ketertiban umum. Jadi misalnya ada yang unjuk rasa, tiba-tiba di tempat lain ada yang melakukan kejahatan, tentu tindakan kita akan berbeda. Yang ketiga adalah harus mengindahkan etika dan moral. Jadi pada saat berbicara, tidak boleh menghujat etika dan moral sesuai dengan moral kita orang Indonesia, orang Asia Timur. Yang keempat adalah harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Itu sudah undang-undang yang mengatakan itu dan dibuat oleh rakyat sendiri. Nah, kami nanti sebagai penegak hukum tentunya bersama dengan Pak Panglima, kami akan mengikuti koridor hukum itu. Sementara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan dengan tegas akan melindungi hak rakyat yang lain yang tidak ikut berunjuk rasa. Pak Kapolri dengan saya sepakat, kita bukan hanya melindungi saudara-saudara kita melakukan demo, tapi kita juga harus mempersiapkan saudara-saudara kita yang beraktivitas, karena itu hari-hari biasa, mencari nafkah, hidup tenang, kita harus melindungi itu juga. Dan melindungi semua anak bangsa yang bersama-sama sedang berjuang mengatasi kondisi ekonomi yang sulit ini untuk bangkit dan terus bangkit. TNI Polri sudah berpengalaman mengamankan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang besar.
Unjuk rasa yang dilakukan ribuan orang 2 pekan lalu berjalan tertib dan aman. Jaminan keamanan yang disampaikan secara tegas oleh pimpinan TNI dan Polri bisa menjadi pegangan bagi warga Jakarta bahwa aksi demonstrasi 4 November besok bukan aksi yang perlu ditakuti. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak terlalu khawatir karena pengamanan tidak hanya bagi peserta demo, namun yang lebih penting lagi menjaga keamanan warga yang sedang beraktivitas agar tidak terganggu aktivitasnya. Pengamanan dan melayani. Jadi bukan hanya demonstrasi kita layani, masyarakat yang lain yang tidak berdemo itu menjadi kewajiban kita untuk kita amankan dan kita layani. Oleh karena itu tidak boleh bersentuhan antara yang melakukan demonstrasi dan masyarakat umum yang lain melakukan aktivitas lain selain dari demonstrasi juga harus kita layani. Demo 4 November besok akan dimulai setelah sholat Jumat. Para pendemo akan berada di 4 titik. Masjid Istiqlal, depan Istana Merdeka Jalan Merdeka Barat, dan di depan gedung DPR MPR. Besok, seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan apakah niat baik para peserta unjuk rasa 4 November menyampaikan aspirasi tetap bisa terjaga, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, warga ibu kota dan semua orang yang beraktivitas di dalamnya menuntut jaminan bahwa unjuk rasa 4 November besok berlangsung aman dan damai. Bagaimana antisipasi dan persiapan aparat serta juga komitmen para pengunjuk rasa untuk menjamin penyampaian pendapat yang damai dan tertib. Untuk menjawabnya sudah ada para narasumber, langsung saya kenalkan kepada Anda yang di studio sudah ada Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar. Pak Boy, selamat malam. Selamat malam. Sambil menunggu juga lewat sambungan telepon para narasumber yang lain, kita langsung akan mengajak pemirsa dan para narasumber untuk mengikuti sejumlah informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Rifai Pamone soal unjuk rasa 4 November besok. Silakan Rifai. Afiani Malik, tidak bisa kita pungkiri bahwa ada sejumlah catatan penting terkait dengan jelang unjuk rasa elemen masyarakat yang akan berlangsung pada Jumat 4 November 2016, tepatnya besok. Saya bersama dengan tim Primetime News dan juga Media Research Center akan mengantarkan sejumlah informasi. Kita akan lihat di sisi sebelah kanan saya ini, Anda bisa melihat ini, saya tunjukkan dulu adalah kelompok pengunjuk rasa. Di sini bisa kita lihat ada sejumlah data yang menarik bahwa mereka telah menghimpun, berkoordinasi untuk termobilisasi menuju ke DKI Jakarta. Dan jumlahnya nanti bisa mencapai sekitar 100.000 orang. Dan ini tentunya sudah diprediksi atau diantisipasi oleh tim pengamanan. Dan ada pun beberapa kelompok masyarakat yang kemudian melakukan demonstrasi ini datang dari komponen organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan keagamaan disebut-sebut menjadi pelopor dari unjuk rasa yang akan dilakukan esok hari. Lalu kemudian ada salah satu pernyataan yang coba kami hadirkan kepada Anda pemirsa bahwa ini datang dari koordinator aksi, salah satunya itu Kiai Haji Bahtiar Nasir, di mana dalam penyampaian pernyataan ini pada intinya adalah seluruh pengunjuk rasa dari beberapa kota di Indonesia sudah siap untuk bergerak untuk mendesak Ahok segera diproses hukum karena kasus yang kemudian disebut-sebut diduga hingga saat ini masih terus dilakukan proses hukum di pihak kepolisian. Dari para pengunjuk rasa saya akan ajak Anda untuk melihat di sisi sebelah kiri saya atau di kanan layar televisi Anda. Di sini adalah kelompok tim pengamanan datang dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga Tentara Nasional Indonesia. Pasukan gabungan ini akan berjumlah mencapai 18.000 personil gabungan. Dan tentunya dari seluruh personil ini akan ditempatkan di sejumlah lokasi sasaran yang menjadi tempat unjuk rasa. Di antaranya adalah lingkungan Istana Negara, kemudian di depan DPRD, lalu yang juga disebut-sebut akan didatangi oleh pengunjuk rasa yaitu di sekitaran Monas. Dan bahkan juga disebut-sebut mereka akan mengunjungi Bareskrim Mabes Polri. Dan tentunya diharapkan seluruh upaya unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa ini bisa berjalan dengan tertib sesuai dengan pernyataan dari Jenderal Tito Karnavian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang pada intinya menyampaikan kepada seluruh pengunjuk rasa yang juga tentunya warga negara Indonesia ini agar mereka bisa memperhatikan hak-hak publik yang lainnya. Karena sudah diberi ruang untuk kemudian melakukan aksi unjuk rasa, namun tetap harus bisa berkoordinasi dengan pihak pengamanan agar unjuk rasa ini bisa berjalan dengan tertib. Dari dua informasi terkait dengan pengunjuk rasa dan juga tim pengamanan ini, saya akan ajak Afiani dan juga narasumber serta pemirsa Anda kita
lihat dulu bahwa demonstrasi 4 November 2016 ini ada sejumlah informasi yang penting juga untuk kita simak, bahwa ada strategi dari pihak kepolisian atau dalam hal ini bagian dari tim pengamanan. Ada 4 strategi utama, yaitu komunikasi secara persuasif, lalu patroli di dunia maya untuk melihat bagaimana di wilayah siber ini adanya provokatif yang kemudian bisa memicu adanya tindakan anarkistis bisa kemudian diredam. Lalu yang ketiga adalah koordinasi dengan kepala daerah di sekitaran DKI Jakarta dan juga Jabodetabek. Dan terakhir ada siapkan personil pengamanan, jumlahnya sudah kami sebutkan tadi. Yang terakhir, sebelum saya kembalikan kepada Afiani Malik, yang sangat menarik juga untuk kita simak adalah selain melakukan pengamanan di 3 lokasi utama tadi, ada sejumlah antisipasi pengamanan di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, Istana Militer, pelabuhan, bandara, terminal, stasiun, dan objek vital nasional. Dan di seluruh tempat-tempat ini dilarang bagi setiap pengunjuk rasa yang esok akan melakukan unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat ini untuk kemudian melakukan unjuk rasa, karena izin mereka hanya di beberapa tempat yang sudah disebutkan tadi. Afiani Malik. Terima kasih Rifai, dan juga kita akan mulai tanya jawab ini, diskusi ini mungkin sama seperti Anda juga pemirsa, banyak pihak yang bertanya-tanya apakah besok ibu kota akan aman untuk yang berunjuk rasa maupun yang tidak. Bagaimana jaminan dari aparat keamanan? Kita lanjutkan saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News.